Saya Sujaro Datun Solan, mahasiswa PPG Universitas Negeri Manado tahun 2023. Selamat pagi. Shalom. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita mulai, tolong diperiksa kalau masih ada kotoran-kotoran di meja. Pastikan kalian nyaman dalam belajar. Aman? Yang tas-tas taruh di belakang. Marilah kita nyanyikan lagu nasional. Seluruh peserta diharapkan berdiri. Terima kasih, dipersilakan. Siapa yang boleh memimpin doa? Silakan Desa. Siap, sebelum kita melakukan aktivitas pada hari ini, mari kita berdoa. Tidak apa-apa. Silakan, lanjutkan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Anak-anak hari ini ada yang tidak masuk? Jadi semua. Ya. Siapa yang masih ingat pertemuan kita kemarin tentang kebutuhan? Apa saja yang menjadi kebutuhan manusia? Oke. Kali ini orang semua belajar tentang kalau kemarin orang belajar tentang pemilihan bahan pokok, sekarang kita akan menentukan dari sekian banyak yang bahan pokok, kira-kira yang paling penting yang menjadi skala prioritas kita itu apa? Apa kaitannya seperti itu? Kalian, kemampuan seorang manusia untuk bisa memilih itu anugerah atau malah kutukan? Anugerah. Bagaimana kalau misalnya kalian salah mengambil keputusan dalam hidup? Menyesal. Iya. Jadi kira-kira apa kira-kira? Kalau misalnya dalam kehidupan ini menganggap itu sebagai anugerah dan ternyata menyesal dalam mengambil keputusan, yang ada banyak. Bagaimana meminimalisir itu supaya orang tidak menyesal? Memperbaiki dari sekarang. Dari setiap yang mengambil keputusan, bagaimana? Memperbaiki dari sekarang. Memperbaiki diri dari sekarang. Benar.
Tapi selain orang memperbaiki diri, itu karena orang sudah tahu mana yang menjadi prioritas atau tidak dalam mengambil keputusan. Oke, sampai sini. Sekarang kira-kira buat apa orang mau belajar tentang cara memilih mana yang paling tepat dalam kehidupan? Apa yang benar-benar orang butuh? Apa sih yang sebenarnya orang butuh di kehidupan? Buat apa kita orang belajar ini? Menuntut ilmu. Oke. Lagi. Apa yang kaitannya antara kebutuhan pokok, kemudian bagaimana cara kita akan memilih kebutuhan seharian kita, dan apa sih gunanya orang untuk belajar itu? Menambahkan wawasan. Menambah Wawasan. wawasan. Oke. Pelajaran kali ini adalah skala prioritas sebagai sebuah tujuan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan peserta didik mampu merekonstruksi skala prioritas sebagai tujuan dalam menentukan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi menggunakan metode virtual dengan terstruktur dan terukur. Dan dalam proses pelajaran ini, Pak Guru nanti akan menilai kalian atau mengasesmen kalian itu dengan seberapa aktif kalian dalam proses pemahaman, yaitu dengan tanya jawab, kemudian keterampilan yaitu dengan mengerjakan LKPD yang nantinya akan Pak Guru bagikan. Apalagi kira-kira yang menjadi penting kalau kita punya kemampuan dalam menganalisa kebutuhan? Misalnya, seorang siswa, kira-kira kebutuhan pokok seorang siswa itu apa? Buku. Ya, pulpen. Apa lagi? Tas. Oke. Nah, kalau seorang petani, beda, hukum, sabit. Oke. Berarti kita sudah bisa menentukan ya mana yang pokok-pokok atau prioritas awal. Aku ingin kalian menyaksikan video ini. Besok merupakan hari spesialku karena besok aku akan wisuda. Oh iya, sebelum itu aku menyusun terlebih dahulu beberapa kebutuhan untuk wisudaku. Aku mendapatkan uang sebesar 600.000 dari orang tuaku untuk memenuhi kebutuhan wisudaku besok. Nah, setelah dirinci, ternyata ada beberapa barang yang aku butuhkan. Ini dia catatanku. Kebaya wisuda seharga 200.000 karena aku tidak memiliki kebaya untuk wisuda. Sepatu baru seharga 200.000 karena ada model sepatu yang baru di-launching dan aku sangat menyukainya. Baju wisuda dan toga sebesar 250.000 karena itu wajib untuk acara wisuda nanti. Tas baru seharga 150.000 karena tas aku sebelumnya sudah rusak. Setelah dihitung, ternyata total dari semua kebutuhanku adalah 800.000. Jumlah tersebut lebih besar dari uang yang diberikan oleh orang tuaku. Aku membutuhkan uang sebesar 200.000 lagi untuk memenuhi semua kebutuhan wisudaku. Nah, karena uang yang aku miliki masih kurang, maka aku harus menentukan apa saja yang akan aku beli terlebih dahulu. Aku harus menentukan mana kebutuhan wisuda yang lebih penting dan harus dipenuhi terlebih dahulu, atau yang sering kita sebut dengan skala prioritas. Terus, gimana ya caranya supaya aku tahu kebutuhan wisuda apa saja yang harus aku beli terlebih dahulu? Yuk ikutin aku untuk menentukan skala prioritas untuk kebutuhan wisudaku. Simak terus ya penjelasanku. Stephen M. Covey telah mencetuskan tabel skala prioritas untuk memudahkan kita dalam menentukan sebuah prioritas dalam memenuhi kebutuhan. Yuk
lihat tabel di bawah ini? Nah, berbekal dari tabel prioritas tersebut, aku dapat mengelompokkan kebutuhan wisudaku seperti ini. Pada kuadran 1 ada baju wisuda dan toga, karena untuk ikut acara wisuda harus memakai baju wisuda dan toga. Pada kuadran 2 ada kebaya wisuda, karena aku tidak memiliki kebaya wisuda, jadi aku perlu menyewa kebaya tersebut. Pada kuadran 3 kebutuhan tas, walau saat ini tasku rusak, aku masih bisa meminjamnya di temanku. Jadi aku belum membutuhkan tas tersebut, walaupun tasku sudah rusak, karena aku dapat meminjam terlebih dahulu. Pada kuadran 4 ada sepatu, karena sepatu aku sebelumnya masih ada dan saat ini masih bagus dan layak untuk dipakai wisuda besok. Nah, jadi kebutuhan wisuda yang harus aku beli terlebih dahulu adalah baju wisuda dan toga, lalu kebaya wisuda, kemudian tas, dan yang terakhir sepatu. Karena uang yang aku miliki belum memenuhi semua kebutuhan wisuda yang aku inginkan, maka salah satu alternatifnya adalah menunda untuk membeli barang pada kuadran 3 dan 4. Aku bisa mengambilnya terlebih dahulu dan membeli barang tersebut ketika uang yang aku miliki sudah cukup. Tibalah di hari wisudaku. Hari ini suasananya cerah sekali ya. Aku langsung berjalan menuju ruang wisuda untuk melaksanakan upacara wisuda. Dan aku diwisuda dengan predikat lulusan tercepat dan terbaik. Syukur semua itu berkat orang-orang baik di sekitarku. Semua keluargaku datang hari ini karena setelah wisuda kami akan berfoto bersama di studio untuk kenang-kenangan. Setelah selesai kami berfoto, kami melanjutkan perjalanan menuju resto untuk makan bersama. Saat di perjalanan, ayah dan ibu bertanya kepadaku soal kelanjutan aku setelah wisuda. Lalu aku bilang, solusinya jika ada melakukan perasaan atau ada waktu. Contohnya, Mala, seorang pegawai swasta yang memiliki keinginan untuk menjadi wanita karir sukses di bidangnya. Pada suatu hari, dia mendapati dirinya dikelilingi oleh berbagai tugas. Dia bingung mau mulai dari mana, karena semua pekerjaan ini terlihat penting dan mendesak di mata Lala. Ayo kita bantuin Lala pakai matriks Eisenhower ini. Pertama, kita mulai dari membuat daftar pekerjaan Lala. Yuk, dicatatin satu-satu. Ada laporan bulanan yang deadline-nya 3 hari lagi. Ada meeting dengan klien besar yang mana klien ini sudah sekitar kendala beberapa bulan lalu. Terus servis mobil, karena lampu engine jacknya menyala, menandakan ada masalah di mesin. Oke, bisa dipahami? Sekarang, kalau misalnya ada 3 barang, misalnya motor 1, kedua buku, yang ketiga HP, yang menjadi penting dan mendesak bagi seorang siswa apa? Buku. Oke, sekarang bagi seorang nurse atau perawat, mana yang lebih penting dari 3 bahan? Suntik, seragam baru, ketiga motor. Mana yang penting dan mendesak? Suntik, seragam. Nah, mana yang tidak penting dan tidak mendesak? Motor. Cocok. Oke. Next berarti. Tapi tidak bisa dipahami kan? Alurnya seperti apa? Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, skala prioritas sebagai seni memilih. Apa sebenarnya yang kita butuhkan, yang kita perlu, dan yang kita inginkan? Apa karakter seorang petarung? Bisa kelihatan? Bisa. Di sini ada tinju, ada siku, ada lutut, jangan curi. Nah, sekarang tutup mata dulu. Tutup mata semua, coba. Mau bayangkan, kalian adalah manajer seorang petarung. Bayangkan di dalam kepala, kira-kira untuk menjadi seorang petarung yang menilai, dia butuh skill apa saja.
seorang petani yang kalian harapkan? Sudah ada gambaran apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang petarung? Oke, open your eyes. Sekarang kalian akan diberikan 25 poin. 25 poin, kalian tentukan mana yang menjadi skala prioritasnya. Tinjukah? Sikutkah? Pertahanan striker dan sebagainya dari beberapa instrumen ini. Kalian tentukan mana skala prioritas penting dan mendesak, mana penting tidak mendesak, dan seterusnya. Boleh? Bisa? Siap. Oke. Kalau begitu, sekarang Pak Guru minta orang bagi kelompok. Masih tarik poin saja. Pastikan habis 25 poin ini, boleh? Sekian saja yang habis. Mantap strategi ya. Oh. Oke, supaya tegang orang ice breaking dulu, boleh? Oke, coba yang berdiri di muka meja dulu semua. Oke, siap? Nanti ikut setiap gerakan. Ready? Ready. Anak di depan makan, ada di luar. Ya, boleh lihat poin-poin yang kalian isi? Poin-poin. Siap? Siap. Kelompok satu. Siapa kelompok satu? Dari poin, lihat di poin. Mau punya itu. Ini kelompok dua punya.
Siap. Coba ya. Lampunya nih. Sponsor dulu. Ada kok. Kalau mana nih kok udah orang? Ayo coba. Nanti lanjut. Ayo buat. Kalau berapa? Orang putih. Pakai putih. Ada kan? Iya. Iya. Ini tadi sama ini. Oke, stop. Silakan melihat mulai poin. Lihat, tinju sama-sama 4. Murid bertarung sama-sama memberikan Pukulan. 4 tinju. Yang satu ini berapa ini? 9 siku kosong kan? Yang kelompok 2. Oke. Sip, masuk. Ya, dipersilakan kepada kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo. Silakan. Tinggal membaca. Apa? Cuma banting. Ayo. Baca. Ayo, baca. Pertama-tama saya ucapkan rasa syukur Ya, baca silakan. Penyebab dengan kurangnya pertahanan dari lawan. Penyebab kalah kurangnya pertahanan. Pukulan lawan ke depan sasaran. Mulai dari tempat sasaran. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Ayo, Cepat coba bertanya. jelas? Oke. Kamu boleh bertanya. Kira-kira kenapa tadi tidak memilih pertahanan? Siku harus memilih menyerang. Strategi dari awal ya. Oke. Harus menyerang. Berarti harusnya ada strategi Dahulu. ya. Selain itu apa lagi? Apaan? Kira-kira ini kalau komunikasi sejajar antara pukulan dengan tendangan ada kemungkinan nggak? Ada apa kira-kira? Di sini ada Tapi bahasa biasa deh, pakai bahasa biasa. Karena ini belum Memanfaatkan kritis jawaban itu. Anak-anak, terima kasih banyak karena target Pak Guru adalah monipedaya kritis menganalisis dan masing-masing kelompok itu mendapatkan poin. Tadi kalian bisa memberikan banyak sekali paradigma atau alasan-alasan baru kenapa kalian memilih strategi itu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok masing-masing. Bisa sampai pada tujuan pembelajaran yaitu bagaimana kalian merekonstruksi membangun hero-hero tadi dan mendapatkan Oke, anak-anak, kita sekarang masuk pada assessment. Pak Guru ingin tanya dan dijawab dengan jujur, nggak usah takut takut. Kalau misalnya agak susah berkomunikasi pakai bahasa Indonesia, silakan pakai bahasa Manado aja. Pada pelajaran ini, bagian apa saja yang sulit dipahami dari proses tadi terhadap belajar? Apa yang paling sulit? Apa
Apakah waktu isi matrix atau apa? Apa kira-kira? Apa yang paling sulit? Yang tadi dulu yang Mbak video itu. Yang Dia mau Hah? Yang dalam skala Nah, prioritas. skala prioritas. Di video itu yang sulit dalam menentukan strateginya. Kira-kira kesulitan di sebelah mana tadi? Apa maksudnya dalam Oh iya, maksudnya berpikir. Saat dia berpikir menentukan strategi, itulah yang dimaksud dengan critical thinking. Karena kita menganalisa, mengevaluasi dan menyusun angka-angka yang tadi itu jadi skala prioritas. Itu namanya matematik. Makanya kita masuk ke target itu ngomi. Iya, tapi dari kalian berhasil menuntaskan itu. Oke, pertanyaan kedua. Apa yang bisa kita simpulkan dari yang tadi pernah belajar? Pernah belajar sama-sama ini apa sih yang bisa kita simpulkan? Menarik nggak bermain belajar dengan kayak ini? Sangat menarik. menarik. Sangat menarik. Menarik. Oke, terima kasih. Masuk yang di Masuk. Oke. Ketiga, di pertemuan berikut kita akan membuat proyek usaha kecil menengah dengan simulasi game. Yang tadi itu orang olahraga. Sekarang bagaimana proyek pengusaha di pertemuan berikut, dan poin-poin prioritas itu juga akan disajikan. Kemudian ingat baik-baik, tadi yang kalian susun itu hanya simulasi game. Oke? Bayangkan kalau itu adalah hidup Anda sendiri. Bayangkan kalau yang tadi yang disusun tinju duluan, tendangan duluan itu melipi diri, tapi bukan olahraga, tapi menghadapi penyakit. Mana yang kalian prioritaskan? Otot, pikiran, kecerdasan bersosialisasi, hebat bergaul, atau apa kira-kira menurutmu ini? Mana yang menjadi skala prioritas? Saat mau lulus, kira-kira apa yang menjadi skala prioritas kamu ini? Silakan direnungkan. Oke? Apa yang kalian rasakan nanti dalam menentukan skala prioritas? Dalam menentukan pasangan hidup misalnya. Apa yang menjadi kita suka pada ini karena dia apa-apa. Kan ada kriterianya. Pasti. Dan ada skala prioritasnya. Oke, sampai di sini masih ada lagi yang ingin kalian utarakan, santai. Ini Pak Guru lagi latihan kira-kira bagaimana efektif atau tidak menggunakan game dalam proses belajar. Ini uji coba, tidak masalah gagal atau benar, tidak masalah. Pak Guru hanya ingin kalian jawaban jujur. Kalau Pak Guru hanya sekedar melihat hasil, Pak Guru tadi itu critical thinking dan itu dapat tadi. Tapi Pak Guru mau lagi apa lagi mengkritisi di pola mengajar seperti ini? Ada yang kurang nggak kira-kira? Apa lagi? Kalau sistemnya atau terlalu cepat misalnya Pak Guru jelaskan. Kenapa perlu jelas? Jelas ya? Jelas. Oke? Oke. Sebelum kita akhiri, izinkan Pak Guru yang beri doa, karena Pak Guru mengucapkan terima kasih banyak kami berpartisipasi dan benar-benar menyimak, akhirnya kalian capai pada target yaitu critical thinking, high order thinking skills. Oke, sebelum kita akhiri mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat siang. Shalom. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira lihat
Tiga depan itu. Kenapa?